يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك. Hadir pada pagi yang berbahagia ini. Semua
di tempat ini dan kita akan semoga satu persatu. Bapak-bapak, orang tua kami buat tidak gampang Pak, tidak gampang ini. Walaupun ya ini kecil sama dengan makan di sini, sama aja. Pasti ada yang protes, ada yang mencibir, ada yang macam-macam lah. Tapi saya yakin dengan langkah Bapak, keikhlasan Bapak yakin yang Bapak kerjakan itu benar-benar hindarkan itu Pak, sehingga tidak ada perbedaan pendapat di kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. Yang saya hormati wakil ketua masyarakat, dari rekan-rekan ketua Kopinja, ketua MUI, ketua KUA, para alim ulama, ustaz, PKM, semua yang hadir di masjid ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan kesempatan pengamatan bagi masyarakat. Kalau kemarin mungkin Bapak telah dengar hasil amatan kita setengah tahun, ada kita temukan oknum yang mengatasnamakan sedekah untuk anak yatim dan pesantren, kenyataannya nihil, tidak ada, dan kita tindak. Dan temuan di masyarakat terkait masalah zakat, saya tidak tahu apakah menyeluruh atau tidak, tapi ada temuan panitia ini menjual beras kepada orang lain. Misal Pak Camat bawa beras zakat untuk 5 orang, diserahkan Pak Camat ini zakat saya, istri dan anak serahkan kepada panitia, kami terima dengan doa. Ada selang 5 ke 10 menit datang pula Pak Kapolsek. Pak Kapolsek ini kuat kali megang wajib syar'inya. Pokoknya saya zakat fitrah pakai beras, nggak mau pakai duit. Tapi saya kebetulan nggak sempat beli beras. Jadi kita itu dengan inisiatif menjual beras yang punya Pak Kapolsek tadi. Kita tanya yang Pak Camat tadi, Pak Kapolsek mau bayar berapa? 5 orang kan cocok lah. Ini punya Pak Camat tadi pas 5 orang. Duit kita terima, beras kita jualkan sama Pak Kapolsek. Pertanyaan saya, ini beras apa? Berani-beraninya panitia jual. Ini siapa ini berasnya? Sedangkan kita ini panitia, tugasnya mengumpulkan dan menyalurkan, bukan jual punya orang. Ini tolong jadi perhatian ini. Saya nggak mau kedengaran lagi ada berita di masjid di musola ini seperti ini kejadiannya. Kalau memang mau pakai duit, langsung pakai duit. Berkenaan tentang khilafiyahnya sudah banyak lebar dibahas di Majelis Ulama Sumatera Utara. Nanti kita kalau kaum tua ini ngaji kitab terus, ya bisa bahul mati mukhtasar sahih Tirmidzi, nanti kita temukan 3 mazhab mengatakan tidak sah kalau tidak dengan bahan makan pokok. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali yang mengatakan boleh cuma Imam Abu Hanifah. Tapi sudah dibahas oleh Majelis Ulama, sudah keluar fatwanya, dan kita ikut aja lah hasil fatwa Majelis Ulama. Boleh pakai uang atau bahasanya dengan timah tadi. Timbangannya mana? Ini yang berikut. Makanya dulu tanggal 20 September 2007 MUI Kabupaten Deli Serdang ada mengajukan pertanyaan berkenaan boleh berapa rupiah yang harus dibayarkan, baik dibayarkan untuk zakat tadi itu, atau timbangan mana? Yang mengatakan boleh itu Imam Abu Hanifah. Timbangannya apakah timbangan Imam Abu Hanifah 3 kilo 8 ton atau bagaimana? Hasil fatwanya boleh kata Majelis Ulama Sumatera Utara. Kalau pakai duit timbangannya 2 kilo 7 on. Itu hasil fatwanya. Tapi saya sendiri insya Allah sampai mati saya tetap akan bertahan bayar zakat dengan beras. Ini keyakinan saya. Jadi kalau hasil fatwanya boleh membayar zakat fitrah dengan timbangan 2 kilo 7 on. Ini nanti yang disepakati. Kalau 2 kilo 7 onnya sampai kiamat nanti tetap segitu aja. Yang perlu ditahu dia kan ini berapa duitnya kan itu nanti keujungannya. Apalagi sekarang beras saya dapat
Yang mau kita bahas nanti ini selalu kita dalam tauliah saya perhatikan ambil tengah-tengah, berasal itu. Jadi kalau tengah-tengah orang miskin yang biasanya makan beras bulog, berarti dia harus nambah lagi ongkosnya karena mengambil tengah-tengah. Kalau orang yang kaya makan rapus dewi, berarti turun ke bawah. Ini yang jadi perbincangan. Saya pernah lihat di Jakarta itu dibagi. Orang kaya yang makannya rapus dewi sekian duitnya. Orang yang makannya perubahan cincang sekian duitnya. Orang yang bulog sekian. Jadi ada tiga kolom. Saya pernah temukan di Jakarta. Tapi di Sitaka masih seperti tahun-tahun yang dulu begitu dia masih ambil pertengahan. Jadi hingga pukul rata. Ini kalau menjadi bincangan kita nanti. Saya tidak berani memberikan keputusan. Ini jadi bincangan kita. Kita musyawarah sifatnya nanti. Nanti kita minta nasihat dari pihak ulama, Pak Wakil Basnas, bagaimana menindak masalah ini tadi. Satu, ini ya. Jadi kita ini cuma menyalurkan, jangan dijual-jual punya orang. Kalau memang mau pakai duit, salurkan terus. Ya, taklid lah pastinya kepada Imam Abu Hanifah misalnya. Yang kedua, temuan saya ada yang sampai di telinga saya, zakat fitrah itu ada sisanya. Sisa zakat fitrah itu untuk pembangunan masjid. Lagi-lagi coba kita balik ke surat At-Taubah 60. Asnaf itu ada 8. Gak usah keluarlah kita daripada yang 8 asnaf itu di At-Taubah 60. Disisa-sisain. Zakat fitrah ini kan tujuannya biar yang miskin-miskin itu di hari raya gak minta-minta, gak kelaparan. Kenapa disisa-sisain untuk bangun-bangun masjid? Bangun masjid urusan lain. Zakatnya habiskan. Ya, ini tolong jadi perhatian bapak-bapak sekalian. Miris saya mendengarnya, miris. Kemudian kalau kita mau baca surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, saya bawa kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Fidyah ini kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah 184 hanya 2 asnaf saja. Bahkan Syekh Muhammad Arsyad katakan di kitab Sabilul yang boleh menerima fidyah hanya 2 asnaf. Kalau di situ ta'amu miskin maka di bawahnya ada paket, jadi 2 asnaf saja yang boleh menerima fidyah itu. Ini kalau jadi perhatian nanti kita bincangkan bagaimana sistem caranya. Jangan juga ini ambil juga kekurangan juga memikul banyak orang banyak dari fidyah tadi. Malu kita mendengarnya, ambil dapat bagian lebih banyak daripada yang miskin. Tidak cocok itu sudah. Kalau zaman dulu ukurannya ini kalau fidyah mud. Saya ijazah langsung kepada muridnya Kiai Haji Muhammad Sukri bin Haji Yunus bin Ali bin Ali Al-Banjari, murid daripada Syekh Zaini Kalimantan. 1 mud kalau ditimbangnya lebih kurangnya 6,7, dibulatkan 7 on. Inilah ukuran mud tadi. 4 kali kayak gini mumbuk itu dikatakan 1 sok. Yang kita ambil hitungan 2,7 kilo, ada dibulatkan 3 kilo untuk zakat. 4 kali kayak gini mumbuk untuk zakat. 1 kali kayak gini mumbuk untuk fidyah. Lalu yang mau saya pahamkan lagi, nanti kita selalu bincang fidyah 1 hari berapa. Yang mau saya pahamkan, jangan seakan-akan duit lauk-lauk itu 1 kewajiban. Kita balik kemari nih ukurannya. Yang wajibnya itu 1 hari 1 mud. Tambahannya itu jangan seakan-akan wajib. Kalau dia mampunya cuma untuk membeli beras yang 1 mud tadi, dia nggak bisa kasih lauk-lauk, jangan dipaksa dia harus memberikan segitulah yang kita sepakati. Ya, kesannya terpaksa nanti itu. Lalu mustahil zakat itu ada 8. Kenyataannya kalau kita buka di Masjid Tanggal ini nggak ada 8 penuh. Nggak ada 8 penuh. Paling ada fakir, miskin, amil, fisabilillah. Kalaupun ada ma'alaf paling 5. 8 tidak ada. Lalu saya bawakan referensi kitab juga dari Kalimantan. Kitab ini Rasa Perkebunan, ya. Di sini ada
diterangkan di halaman 26. Ini lafaz niat taklif mengeluarkan zakat harta atau fitrah. Sengaja aku bertaklif masuk mengikut Imam Ahmad bin Musa bin Mujair yang mengharuskan membayar zakat harta atau fitrah pada seorang yang mustahil yang kurang daripada 8. Qurannya kan 8. Karena tidak cukup 8, maka kita disuruh taklif kepada Imam Ahmad bin Musa bin Mujair al-Yamani dari Yaman. Dia mengatakan boleh. Jadi taklif kita. Ya, ada orang yang mempertanggungjawabkannya. Jadi ini boleh nih diitukan nanti, ya, boleh dicatat. Nanti kita panitia bertaklif kalau memang tidak cukup 8 tadi, tidak cukup 8 asnafnya. Lalu ada lagi temuan cara membagi beras zakat ini. Ya, saya lebih sependapat dengan apa yang dijelaskan Ustaz Abdul Somad. Apa kata Ustaz Abdul Somad dalam ceramahnya itu? Kalau zakat ini pembagiannya per asnaf, boleh jadi ambil mikul ratusan kilo. Contoh, misal beras yang terkumpul di satu mesin atau musola 1 ton. Panitia pengumpul zakat atau PZ-nya misalnya 7 orang, fakirnya 30, miskinnya 50. Kalau dibagi per amil, bisa per asnaf, situ lihat. Misalnya panitia 7, fakir 30, miskin 50, sabilillah 20. Berarti panitia dapat 35,7 kilo per orang. Kalau panitianya 7. Ya, kalau satu ton dibagi asnafnya cuma 4, berarti berapa itu? Asnafnya 4, berasnya 1 ton. Hah? 2,5, 250 kilo untuk satu asnaf. Panitia cuma 7, 250 kilo dibagi 7, 35 kilo, 7 satu orang itu. Kenyang ambil kata ketua DMI. Pakai 30 orang, yang 250 orang tadi dibagi 30, pakirnya cuma dapat 8 kilo. Miskinnya misalnya 50, cuma dapat 5 kilo satu kepala. Macam mana ini? Kalau per asnaf kita buat. Kalau per rumah, misalnya 97, misalnya berapa rumah, juga nggak kena. Ambil misalnya satu rumah anak beranak cuma 4, si pakir tadi 7, juga nggak kena. Yang bagus kata Ustaz Abdul Somad dimusyawarahkan aja. Cemana bahasa musyawarah itu kata Ustaz Abdul Somad? Catat berapa orang pakir di dusun kita, berapa orang satu rumah dia, miskin berapa orang, catat data, baru kita musyawarahkan. Oh, yang pakir itu kita kasih 1 kantong, 3 kantong misalnya, berasnya samakan aja, duitnya samakan aja, tapi dia dilebihkan kantongnya karena dia satu rumah ada 7. Paham itu ya? Jadi dia misalnya ada 8, tadi dikasih 3 kantong, sedangkan miskin tadi cuma ada 3, tadi cuma dikasih 2 kantong. Ambil, ada cuma malam raya itu aja misalnya kerojonya, tak dapat sekantong aja pun jadilah. Tak jadi dapat banyak. Tak dapat banyak. Ini masukan Pak Jijul Jaring Halus. Kalau memang panitia itu kaya, udahlah. Memang ada bagian kita ambil bawa pulang kasihkan sama tetangga yang susah. Kadang-kadang untuk ada banyak orang banyak kadang-kadang. Bagi 1/8 katanya. Maunya bagi 1/8. Oh, ujungnya tak kepala kali nampak. Ya, saya agak beginilah bahasanya. Saya agak pandai menyusun bahasa yang begini. Tahu orang raja ini kayak gini gaya bahasanya. Ya, jadi temuan-temuan inilah yang mau kita bincangkan. Yang hasil akhirnya nanti kita bawa pulang ke kampung masing-masing jadi serentak. Sama polanya. Jangan nanti ya sana lain, Karanggading, perkotaan lain. Jadi seakan-akan di kecamatan ini nggak bisa mengumpulkannya. Jadi tujuan kita kumpul hari ini kita memusyawarahkan. Kalau yang lalu sudah baik, maka hari ini harus lebih baik lagi.
tidak dapat. Ini kadang-kadang ada rumahnya yang di ujung di bawah sawit 300 meter, kadang-kadang lupa. Ini tolong jadi perhatian. Jangan kita kenyang makan, yang di dalam sana kelaparan, berdosa kita jadi panitia. Makanya kalau cuma ketua, sekretaris, bendahara itu kan yang ditulis. Selebihnya itulah tolong diperhatikan. Betul-betul dilihat siapa yang belum dapat, siapa yang belum dapat. Dan kalau memang tidak berhak, jangan dikasih. Karena benar, adikku itu. Ya, karena adikku itu. Kalau memang tidak berhak, jangan dikasih. Kadang-kadang ini rasa kekeluargaan lebih kuat, tapi agamanya kurang diperhatikan. Ya, hadirin sekalian rahimahullah, saya kira cukup itu aja ya yang perlu saya sampaikan. Dari apa yang disampaikan nanti sama-sama kita diskusikan. Ya, mudah-mudahan nanti dapat hasil yang terbaik karena banyak tokoh-tokoh di sini. Ya, terima kasih banyak atas kekurangannya, saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita 3 tahun sekali. Ingat saya 3 tahun sekali. Kemudian nanti kalau 3 tahun itu di mana kamu itu kita berdoa, siapapun pasti akan pulang meninggal lalu berpindah menjadi orang. Apakah bapak-bapak atau saudara-saudara mampu atau ditugaskan sebagai pengumpul badan amil zakat nasional Kabupaten Nangka di masjid ataupun musola di sekitar bapak bersedia? Apakah bapak-bapak bersedia? Apakah bapak-bapak bersedia? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Saya Nasruddin SAGMN, pimpinan Basnas Kabupaten Nangka, hari ini mentauliah saudara-saudara yang bertugas di masjid, musola di sekitar Bapak. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Silakan Pak Guru.